Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempraktekkan tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Sebelum kita mempraktekkan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Yang pertama, saya sendiri Firman Maulana Ramadan, NIM 087. Yang kedua, Bella Artasari, NIM 088. Yang ketiga, Rifki Aldi Mahendra, NIM 089. Yang keempat, Neza Amalia, NIM 090. Yang kelima, Esti Indah Nur Safitri, NIM 091. Yang keenam, Intan Revani, NIM 093. Yang ketujuh, Vinka Octavia, NIM 094. Untuk alat dan bahannya di sini kami menggunakan gelas, kertas, dan meja. Baiklah, selanjutnya kita langsung mempraktekkan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Ini saya akan mempraktekkan hukum Newton 1. Jadi di sini saya akan meletakkan gelas di atas permukaan kertas, kemudian saya akan menarik kertas ini dengan perlahan. Tolong perhatikan ya. Yang terjadi adalah gelas mengalami pergerakan sedikit searah dengan permukaan kertas yang ditarik. Kemudian cobaan yang kedua, saya meletakkan gelas di atas permukaan kertas, kemudian kertas ini saya tarik lebih cepat dari percobaan sebelumnya. Yang terjadi adalah gelas tidak terjatuh dan gelas tidak mengalami pergerakan sama sekali. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan praktikum hukum Newton 1 dengan percobaan menarik kertas yang di atasnya ada gelas plastik lalu ditarik secara cepat dan secara pelan. Sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Maka benda tersebut yang semula diam akan tetap diam dan yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Dengan demikian, hukum 1 Newton dikenal dengan hukum inersia. Inersia yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Dengan itu dapat disimpulkan gelas plastik yang diletakkan di atas kertas lalu ditarik secara pelan dan secara cepat memiliki perbedaan. Kertas yang ditarik secara pelan, maka gelas ikut bergeser. Dengan pergeseran kertas searah dengan pergerakan kertas. Dan saat kertas ditarik secara cepat, gelas tidak ikut bergeser. Itu bisa terjadi karena ketika kertas ditarik secara pelan, ada gaya yang bekerja pada gelas, ikut bergerak dengan kertas. Namun, ketika kertas ditarik secara cepat, tidak ada gaya yang bekerja pada kertas dan resultan 0. Sehingga gelas mempertahankan kedudukannya dan tetap diam di posisi awal, itu yang disebut dengan inersia. Ini saya akan membuat percobaan mengenai hukum 2 Newton. Sebelum mulai percobaan, saya akan menjelaskan bunyi dari hukum 2 Newton. Jadi, bunyi dari hukum 2 Newton adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau rumus dari hukum 2 Newton adalah mencari percepatan, yaitu dengan membagi resultan gaya dengan massa. Oke, langsung saja kita mulai ke percobaannya. Kesimpulan dari
praktikum hukum Newton 2 dengan percobaan mendorong meja dengan gaya dorong yang berbeda. Sesuai dengan hukum bunyi Newton yang kedua, di mana percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita mendorong sebuah meja di atas lantai yang licin, dengan catatan gaya gesek diabaikan, dengan gaya sebesar F, ternyata dihasilkan percepatan sebesar A. Saat gaya dorong terhadap meja kita perbesar menjadi 2 kali lipat, maka percepatan yang dihasilkan juga 2 kali lipat. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, sekian praktikum dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.